Penunjukan Kabupaten Bekasi sebagai tuan rumah tentu merupakan sebuah kehormatan sekaligus kepercayaan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Datang dan hadiri untuk bisa menyaksikan penampilan kori-kori terbaik Jawa Barat dan nasional, dan juga membawa putra-putri kita untuk menginspirasi mereka mencintai seni tilawah Al-Quran dan membumikan nilai Al-Quran di Kabupaten Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Diskom dan juga warga Jabar. Kembali lagi bersama saya Bayi Nugraha di program acara IKP Talks. Ini merupakan IKP Talks boleh dibilang spesial. Kenapa spesial? Karena hari ini kita kedatangan narasumber orang paling penting nomor 1 di Kabupaten Bekasi. Kira-kira kita akan bahas apa di IKP Talks kali ini? Seperti mungkin ada sebagian Sobat Diskom yang belum tahu atau belum mengetahui atau belum update terbaru dari Kabupaten Bekasi. Nantinya di Kabupaten Bekasi akan digelar perlombaan MTQ atau Musabaqah Tilawatil Quran yang ke-38 tingkat Provinsi Jawa Barat dan akan dilangsungkan di Kabupaten Bekasi. Dan Sobat Diskom, seperti apa kesiapan Pemkab Bekasi untuk acara MTQ ke-38 tingkat Provinsi Jawa Barat ini? Kita akan ngobrol-ngobrol langsung atau tanya-tanya langsung dengan penjabat Bupati Bekasi. Ada Bapak Dr. Haji Daniran dan MT di sini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, nah Sobat Diskom, kenapa ini merupakan IKP Talk spesial? Karena kita menghadirkan penjabat Bupati Bekasi pertama kali Bapak ada di IKP Talks ini. Ini perdana saya hadir. Perdana ada di IKP Talks. Mudah-mudahan selanjutnya ada terus ya Pak. Siap. Oke. Nah Pak, seperti yang sudah digaungkan beberapa hari ke belakang ini untuk persiapan MTQ ke-38 tingkat Provinsi Jawa Barat kan diadakan di Kabupaten Bekasi ya. Pak. Sebelum kita masuk ke persiapan, boleh nggak Pak ceritain sedikit kenapa provinsi memilih Kabupaten Bekasi? Ya. Penunjukan Kabupaten Bekasi sebagai tuan rumah penyelenggara MTQ ke-38 tingkat Provinsi Jawa Barat kali ini tentu merupakan sebuah kehormatan sekaligus kepercayaan pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini LPTQ atau Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran tingkat Provinsi Jawa Barat, karena tentunya untuk bisa menjadi tuan rumah MTQ ini melalui seleksi yang ketat dan usaha yang keras. Dan ini memang sudah kita perjuangkan sejak 2 tahun yang lalu. Saya mulai penjabat Bupati Bekasi, itu MTQ di Sumedang. Saya kira setelah dicek ternyata kita itu 36 tahun yang lalu kesempatan pernah jadi tuan rumah MTQ ini. Jadi sudah lama sekali. Betul. Oleh karena itu kita usul, kita mohon ke Pemprov Jabar, kemudian diperjuangkan lagi tahun kemarin di STQ di Bandung, dan alhamdulillah pada akhirnya saat ini kita diberikan kepercayaan itu. Oke. Pak, kalau tadi Bapak bilang ada seleksi, nah dari seleksinya itu apa sih salah satu syaratnya gitu? Tentu kesiapan kita untuk penyelenggaraan ini kan membutuhkan pertama kesungguhan, ketekad dan kuat, dan usaha yang nyatanya. Jadi kita menunjukkan kepada LPTQ Jabar lokasi-lokasi yang bisa digunakan untuk penyelenggaraan lomba ini. Kemudian potensi pendukungnya, akomodasi misalnya berapa kamar hotel tersedia, berapa dukungan transportasi lokal, konsumsi lokal baik dari catering maupun restoran, dan juga aspek-aspek lainnya misalnya wisatanya, kulinernya, dan tentu yang paling utama juga prestasi kita juga di dalam MTQ yang kita ikuti di tingkat Jawa Barat itu seperti apa, itu juga menjadi bahan pertimbangan. Oke. Dan akhirnya setelah 36 tahun MTQ provinsi diadakan di Kabupaten Bekasi kembali. Alhamdulillah tahun ini kita mendapat kepercayaan itu. Oke. Nah Pak, untuk kesiapannya sendiri Pemkab Bekasi untuk menghadapi MTQ di ke-38 tingkat provinsi ini
udah mempersiapkan apa aja nih Pak? Ya, pertama tentu yang dicek adalah masalah tadi kondisi akomodasi ya, karena kan itu tidak bisa mendadak disiapkan. Betul. Berapa kamar hotel, penginapan, dukungan catering dan sebagainya, ini bisa dikatakan sudah 90% karena hotel-hotel kita kan di wilayah Cikarang dan sekitarnya itu sudah sangat memadai, baik dari jumlah maupun kualitasnya. Lalu juga transportasi lokal juga tidak masalah di sini. Banyak rental kendaraan, demikian juga dukungan untuk konsumsi ya, dan juga fasilitas kesehatan, fasilitas keamanan, telekomunikasi, juga energi, semuanya sudah lengkap. Itu 90%. Lalu untuk kesiapan tempat-tempat pertandingan atau venues pertandingan itu masih di angka 60-70%, karena memang dalam 1 minggu terakhir ini kita penyelesaian untuk aspek-aspek dekorasinya, kemudian sistem pengaturan udaranya, sound system, lighting, dan juga tata letak serta aspek-aspek penunjang lainnya seperti parkir, toilet, internet, dan sebagainya. Boleh di-spill Pak, ada berapa venue? Ada 12. 12 venue. Sesuai dengan jumlah mata lomba yang dilaksanakan di MTQ ini. Oke, 12 venue dan 12 jumlah mata lomba. Nah, untuk titik venue-nya sendiri berjauhan atau dekatan, Pak? Berdekatan. Ini juga menjadi nilai tambah kita karena semuanya terkonsentrasi di kompleks perkantoran pemerintah Kabupaten Bekasi ini. Ada 2 venue memang agak jauh di Geraha Pariwisata, sebenarnya ya hanya 10 menit sih dari kantor Pemkab ini, dan itu juga tidak menyulitkan baik bagi peserta maupun nanti masyarakat yang ingin menyaksikan perhelatan MTQ ini. Aksesnya mudah juga ya Pak ya? Akses mudah sekali. Oke. Nah Pak, untuk nilai strategi sendiri di kegiatan MTQ khususnya yang diadakan di Kabupaten Bekasi ini, tingkat Jawa Barat bagaimana Pak? Nilai strategisnya ada yang bersifat ke dalam, ada yang bersifat keluar. Nilai strategis ke dalam adalah dengan penyelenggaraan MTQ di Kabupaten Bekasi ini tentu akan menggemakan semangat, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Al-Quran di tengah masyarakat Kabupaten Bekasi. Karena seperti kita rasakan suasananya saat ini, masyarakat menjadi penasaran kan, ada apa sih MTQ itu? Lalu nanti mereka akan menyaksikan bagaimana tilawah Al-Quran itu disampaikan dengan begitu indah, karena kori-kori terbaik di sini, tingkat Jawa Barat maupun nasional. Lalu juga ada mata lomba tafsir atau pemahaman Al-Quran, dan juga implementasinya, lalu juga seni kaligrafi dan sebagainya. Nah, dengan 1 minggu kita menyelenggarakan acara itu, tentu harapannya gema mengenai pemahaman, penghayatan, pengalaman nilai-nilai Al-Quran ini akan menjadi meningkat di tengah masyarakat Bekasi, baik saat ini dan seterusnya. Itu nilai strategis ke dalam. Nilai strategis keluarnya, tentu dengan pelaksanaan MTQ di Kabupaten Bekasi, kita bisa menampilkan sisi kehidupan religiusitas, keagamaan, religi masyarakat Kabupaten Bekasi. Karena selama ini mungkin kita lebih dikenal sebagai masyarakat industri, pusat industri nasional ada di sini. Padahal di balik itu, kehidupan masyarakat Kabupaten Bekasi khususnya mayoritas beragama Islam, itu masih tetap semangat tinggi, mencintai nilai Al-Quran, ditampilkan dalam kegiatan tilawahnya melalui lomba-lomba prestasi maupun kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Sehingga baik kabupaten kota di Jawa Barat sendiri, bahkan tingkat nasional nanti bisa melihat bagaimana masyarakat Kabupaten Bekasi menjaga keseimbangan antara kehidupan duniawinya, ekonomi, industri, pertanian, pariwisata, dengan kehidupan ukhrawinya melalui seni baca Al-Quran. Pak, kalau Bapak tadi ngebahas soal aspek-aspek yang jadi bentuk perhatian adalah salah satunya aspek ekonomi. Nah, hubungannya sendiri dengan ekonomi dengan MTQ ini apa? Sedangkan MTQ ini berlangsungnya di lingkungan Pemkab. Betul. Memang MTQ kita laksanakan di lingkungan Pemkab supaya terkonsentrasi, tetapi tentu dengan kedatangan hampir 5.000 peserta dari 27 kabupaten kota, baik itu kori-kori peserta, juri, maupun supporternya. Betul. Itu maka tentu tingkat hunian hotel akan penuh selama 1 minggu itu.
restoran-restoran, catering-catering akan punya order yang banyak. Rental-rental kendaraan barangkali juga akan dibutuhkan di sini. Wisata-wisata yang ada di sekitar sini juga akan terangkat, sehingga secara langsung perhelatan sebesar MTQ seperti ini tentu akan bisa mendatangkan kesempatan untuk masyarakat menjual produknya dan jasanya, dan juga tentu ujungnya pendapatan asli daerah juga. Okay. Lalu yang kedua juga dengan kehadiran 5.000-an orang di satu lokasi, kita juga punya kesempatan untuk memamerkan, mempromosikan, dan memasarkan produk-produk UMKM unggulan kita. Makanya di dalam MTQ ini kita juga selenggarakan bazar atau pameran produk-produk unggulan UMKM Kabupaten Bekasi, sehingga ini pun punya nilai ekonomi yang tinggi. Salah satunya mungkin bisa jadi ajang promosi untuk wisata industri juga ya Pak ya? Ya, betul. Jadi nanti salah satu keunikan di MTQ Kabupaten Bekasi ini, itu ada sesi kunjungan wisata industri gratis bagi para peserta ataupun kafilah-kafilah MTQ dari kabupaten kota lain. Nah Pak, untuk kunjungannya sendiri bisa dijelaskan nggak Pak? Nanti misalkan akan berkunjung kemana atau PT mana itu? Jadi karena selama ini kita juga sedang menggiatkan dan mempromosikan wisata industri di Kabupaten Bekasi, ada berbagai pabrik atau perusahaan yang ada yang sekitar dekat sini, Pemkab maupun yang ke Jababeka, itu ada perusahaan otomotif tentunya, itu yang menjadi kekuatan utama kita industri di sini. Ada juga industri makanan minuman, industri pakaian dan produk-produk elektronik juga, alat-alat berat dan sebagainya, dan ini nanti bisa menjadi pilihan-pilihan bagi para peserta untuk melihat bagaimana industri di Kabupaten Bekasi ini berjalan, dan juga melihat kehidupan industri yang memang punya nilai-nilai juga seperti kerja keras, kerja kesana tim, disiplin, kebersihan dan sebagainya, itu sangat kuat muncul di kawasan-kawasan industri kita. Satu keunikan tersendiri apa ya untuk MTQ ke-38 ini diadakan di Kabupaten Bekasi, soalnya pemerintah Kabupaten Bekasi menyediakan fasilitas wisata industri gratis tentunya ya. Nah, Sobat Diskom dan juga Pak PJ, sebagai tuan rumah sudah pasti ya kita berharap tujuannya acara MTQ ini sukses. Nah, selain sukses di kegiatannya atau di acaranya, target apa yang Bapak harapkan di MTQ kali ini? Jadi memang ada 4 sukses yang ingin kita raih. Yang pertama, sukses penyelenggaraan. Kita ingin MTQ di Kabupaten Bekasi ini menjadi MTQ yang terbesar dan termegah dalam sejarah penyelenggaraan MTQ di Jawa Barat. Makanya nanti kita bisa lihat bagaimana venue-venuenya kita siapkan sedemikian rupa untuk menunjang itu. Yang kedua, sukses prestasi. Nah, sukses prestasi itu ya bagi kita sendiri sebagai tuan rumah, kita ingin bisa menjadi juara umum dalam MTQ kali ini. Amin. Ya, karena terakhir kita jadi juara umum tuh udah lama sekali ya. Udah lama, Pak. Tahun 2000-an atau sebelum tahun 2000-an. Ketika masih Kabupaten Bekasi bergabung dengan kota. Lalu dan ini tapi sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir kita merangkak nih. Di MTQ terakhir di Sumedang sudah di posisi keempat besar, lalu di STQ tahun kemarin sudah di posisi 2 besar. Jadi sebenarnya wajar kalau untuk tahun ini Kabupaten Bekasi bisa menyodok ke peringkat juara umum karena memang tahapannya sudah kita lalui sejak beberapa tahun yang lalu. Tapi di lain itu juga prestasi kita juga ingin mencetak kori-kori terbaik untuk Jawa Barat gitu. Tidak hanya untuk kepentingan Bekasi, karena setelah ini kan ada MTQ nasional. Nah, kami mengharapkan dari MTQ di tingkat Kabupaten Bekasi ini lahir nanti kori-kori yang akan memperkuat kafilah Provinsi Jawa Barat untuk merebut gelar juara umum di tingkat nasional. Yang ketiga adalah sukses ekonomi yang tadi saya sebutkan ya, dengan berbagai dampak ekonomi yang ditimbulkan dari MTQ ini. Dan yang keempat, sukses administrasi, artinya kita dalam penyelenggaraan ini administrasi keuangannya, administrasi kegiatannya berjalan dengan baik dan akuntabel, tidak ada masalah-masalah hukum di kemudian hari.
Oke, itu tadi dia Sobat Diskom ya, ternyata targetnya bukan cuma sukses di penyelenggaraan dan juga sukses prestasi, tapi ada 4 target sukses yang harus dicapai oleh pemerintah Kabupaten Bekasi. Dan Sobat Diskom jangan kemana-mana, nanti sesaat lagi kita akan kembali tetap di IKP Talks. Sobat Diskom, masih bersama saya Bayu Nugraha di program acara IKP Talks dan masih bersama dengan PJ Bupati Bekasi Bapak Dr. Haji Dhani Ramdan MT. Dan Sobat Diskom, kita lanjut tanya-tanya atau ngobrol-ngobrol sama Pak PJ terkait MTQ ke-38 tingkat Provinsi Jawa Barat yang diadakan di Kabupaten Bekasi. Berharap MTQ kali ini atau ke-38 ini menjadi MTQ termegah selama berlangsungnya MTQ di Provinsi Jawa Barat, seperti itu ya Pak? Ya, betul. Oke. Nah, Sobat Diskom dan juga Pak PJ, selanjutnya selain tadi Bapak kan berharap dapat juara umum ya Pak? Ya. Dapat juara umum. Selain tadi Bapak sudah menjelaskan, sudah ada sedikit peningkatan langkah demi langkah, mulai dari MTQ tahun kemarin peringkat keempat, LPTQ terus naik lagi sampai dengan MTQ mudah-mudahan menjadi juara umum. Nah, persiapan apa saja Pak yang sudah dilakukan dari pemerintah Kabupaten Bekasi? Jadi sama seperti kita menghadapi Porprov ya atau Porda kemarin, persiapannya itu memang sudah jauh-jauh hari. Betul. Gitu ya, untuk bisa meraih gelar juara umum di Porprov maupun Peparda, Pekan Paralimpik. Nah, untuk MTQ pun udah sejak MTQ sebelumnya di Sumedang 2 tahun yang lalu kita berupaya dan alhamdulillah sudah di posisi peringkat keempat. Di STQ atau seleksi tilawatil Quran di Kota Bandung tahun lalu, kita bisa mendongkrak prestasi kita menjadi 2 besar dan menuju MTQ ini sebagai tuan rumah tidak kurang dari 5 kali pemusatan latihan. Kita lakukan mulai dari rekrutmen awal, calon-calon peserta itu, seleksi dan seterusnya, dengan mendatangkan para ahli tilawahnya bukan hanya Kabupaten Bekasi, tapi juga dari tingkat Jawa Barat dan nasional. Sehingga kita kelasnya ini mau ikutan MTQ Jawa Barat, tapi seperti kita mau ikutan MTQ nasional. Kira-kira gitu. Sparring partnernya, kemudian pelatih-pelatihnya kita datangkan dari sana. Hampir setahun terakhir ini. 5 kali pemusatan latihan, seleksi terus-menerus, dan akhirnya kita sekarang sudah memiliki squad yang terbaik, begitu. Baik di cabang tilawahnya itu sendiri, di cabang tahfiz, di cabang tafsir, di cabang tahmil, sampai ke kaligrafi. Itu kita sekarang 12-nya kita ikut serta. Biasanya kita tidak bisa mengikuti ke-12 itu, tapi dengan persiapan yang lebih awal dan lebih komprehensif, kita bisa mengikuti ke-12 mata lomba dengan harapan masing-masing nanti bisa menyumbangkan medali ataupun raihan juara yang pada akhirnya terakumulasi menjadi juara umum MTQ kali ini. Boleh spill Pak sedikit aja, cabang apa yang diunggulkan Kabupaten Bekasi? Tentu tilawah lah. Tilawah yang itu ajang paling bergengsi. Dan juga banyak mata lombanya, ada tilawah untuk anak-anak, ada tilawah untuk dewasa,
dan tilawah untuk tunanetra. Nah, kita siapkan tiga-tiganya. Di samping tentu saja untuk tafsir, tahfiz, kaligrafi juga kita siapkan. Ini Pak, kan 27 kota kabupaten ya. Tahun sebelumnya kabupaten di peringkat keempat. Ada kota kabupaten yang mungkin harus jadi pertimbangan untuk Kabupaten Bekasi kira-kira? Hampir semua kabupaten kota ingin menjadi juara di MTQ ini, tetapi kalau melihat riwayat, ya memang yang dominan menjadi juara umum di MTQ Jawa Barat ini adalah Kota Bandung. Karena itu ibu kota, barangkali mungkin fasilitasnya lengkap, lalu juga pola pembinaannya memang sudah baik. Di luar itu ada Bogor, ada Tasik, ada juga Cirebon, itu semua memang punya kekuatan-kekuatan sendiri. Mudah-mudahan tahun ini Kabupaten Bekasi ya Pak. Amin, amin. Nah, Sobat Diskam dan juga Pak PJ nih, kalau kita ngomongin juara umumnya, sudah otomatis akan ada beberapa hadiah yang diberikan ya. Atau mungkin boleh dibilangnya uang KDD gitu ya Pak ya. Boleh di-spill nggak sih Pak, dibocorin nggak sih Pak uang KDD-nya untuk Kabupaten Bekasi sendiri? Jadi memang sejak MTQ di Sumedang yang lalu, kemudian kemarin juga di STQ, di seleksi tilawah Al-Quran, karena kita selang-seling ya. MTQ-nya 2 tahun sekali, di selangnya ada STQ. Itu kita mulai menyediakan anggaran untuk KDD tadi atau bonus. Biasanya bonus KDD itu hanya ada di pertandingan olahraga. Saya pikir kenapa hanya di pertandingan olahraga, karena seorang qori bertanding di MTQ juga dia butuh persiapan siang malam bertahun-tahun, itu harus dihargai gitu. Kalau hanya dia dapat piala saja, piagam, ya artinya kurang sepadan lah dengan pengorbanan yang dia berikan untuk bisa menjadi juara dan membawa nama harum Kabupaten Bekasi. Karena itu sejak 2 tahun lalu kita berikan ya sekedar penghargaan apresiasi gitu. Tapi untuk MTQ kali ini kita sudah bisa dikatakan bonus yang mendekati dengan juara di olahraga, bahkan mungkin lebih tinggi. Wow. Ya, kita akan berikan kepada nanti peraih juara pertama di tiap mata lomba itu 100 juta rupiah per orangnya gitu. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah hebat saya dapat. Ya, artinya ini untuk menyemangati di satu sisi agar mereka semakin termotivasi. Di sisi lain adalah apresiasi, karena bagaimanapun banyak waktu, tenaga, pikiran yang sudah mereka korbankan. Mungkin masa anak-anaknya hilang karena siang malam dia di pondok ataupun di pusat-pusat pelatihan ya di LPTQ mengasah kemampuannya ini, maka sewajarnya lah kita. Ini tentunya sifatnya adalah uang pembinaan yang bisa dia gunakan untuk mengikuti dan mempersiapkan diri di MTQ berikutnya, di nasional bahkan internasional. Begitu tujuan kita menyediakan tabungan sebesar itu. Itu yang juara 1. Juara keduanya itu 50 juta, juara ketiganya 25 juta masing-masing. Termasuk para pelatihnya juga kita siapkan sesuai dengan jumlah anak didiknya yang meraih juara. Rata semuanya dapat ya Pak ya? Ya. Karena mereka juga sudah berusaha keras untuk mendidik para kafilah-kafilah yang ada di Kabupaten Bekasi. Nah, untuk teman-teman kafilah Kabupaten Bekasi ini harus jadi motivasi tentunya Pak ya, Insya Allah, untuk bisa menjadi juara umum atau juara 1 di tiap cabangnya, karena uang KDD-nya atau bonusnya lumayan. Bukan lumayan sih, besar ya Pak, 100 juta. Ya, mudah-mudahan bermanfaat juga bagi. Amin, amin. Oke Pak, untuk MTQ ke-38 tingkat Provinsi Jawa Barat ini sendiri, kalau misalkan kita lihat antusiasme dari masyarakat sendiri ataupun warga sekitar tuh seperti apa sih Pak sejauh ini? Ya, memang MTQ mungkin popularitasnya masih kalah dibanding dengan pekan olahraga ya. Apalagi misalnya PON, Pekan Olahraga Nasional, atau Porda, atau Porprov ya, Pekan Olahraga Provinsi, Porda Kabupaten, itu biasanya masyarakat ramai karena memang sudah sedemikian rupa di dalam event pertandingan olahraga itu rivalitas, kemudian juga persaingan, gengsi maupun prestise itu terjadi. Tapi di MTQ biasanya kan adem ayem gitu ya, karena memang suasananya juga sangat syahdu, religius, seperti itu. Tapi saya kira untuk menjadi tuan rumah, kita perlu menunjukkan kehangatan kita dalam menyambut kedatangan para kafilah dan menyemarakan
penyelenggaraan MTQ itu, sehingga kami memang mempublikasikan ini jauh-jauh hari dan besar-besaran untuk supaya masyarakat terinformasikan dan turut mendukung, menyukseskan helatan MTQ di Kabupaten Bekasi. Oke. Pak, dari tadi kita ngobrolin mulu MTQ, persiapannya segala macam, tapi belum ngasih tahu nih tanggal berapa sampai tanggal berapa. Boleh di-spill Pak, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa sih? Kalau kedatangan para kafilah akan mulai datang tanggal 27 November, April untuk melakukan registrasi, lalu ya persiapan-persiapan mungkin mengecek venue-venue, melihat situasinya dan seterusnya. Kemudian kegiatan sendiri akan mulai tanggal 28 April, itu dimulai dengan pawai ta'aruf pagi-pagi, mulai jam 8, itu tempatnya di Central Park Meikarta. Jadi mengelilingi danau nanti, ini juga keunikan sendiri. Betul. Baru kali ini ada MTQ, pawai ta'arufnya mengelilingi danau, biasanya di pusat kota. Biasa di pusat kota ya Pak ya? Kali ini kita suasananya sejuk, aman, tertib, di danau, dan ini bisa ditonton atau disaksikan oleh masyarakat umum. Nah, itu yang paling penting. Dan itu akan kita berikan gratis masuk ke Central Park Meikarta. Benar Pak? Ya, untuk masyarakat yang akan hadir, silakan tanggal 28 April di Central Park Meikarta. Ada 27 kafilah dengan tampilan atraksinya yang sesuai dengan masing-masing daerah, jadi akan menarik sekali. Dan ada 4 panggung hiburan di sepanjang rute kafilah tadi itu gitu. Keunikan keduanya, menampilkan kesenian-kesenian khas daerah, baik yang religius maupun yang seni lokal gitu ya. Nah, setelah itu siangnya kita bergeser ke lokasi pusat penyelenggaraan MTQ ini di Komplek Pemda Kabupaten Bekasi. Ada peresmian atau pembukaan bazar ataupun pameran produk-produk UMKM. Nah, di sini masyarakat juga dan seluruh peserta bisa belanja di situ, bisa melihat ada produk apa saja, dan para pelaku UMKM bisa mempromosikan dan memasarkan produk-produk unggulannya. Nah, malam harinya kita ada pembukaannya. Upacara pembuka itu dihadiri Pak Gubernur dan seluruh Forkopimda tingkat Provinsi Jawa Barat, para Bupati Wali Kota se-Jawa Barat, dan tentunya juga tadi para kori-kori terbaik se-Jawa Barat. Malam hari jadi sangat megah memang dengan tata lighting atau cahaya yang sudah kita siapkan sedemikian rupa, dan ditutup dengan penampilan band nasional. Gigi. Ada band Gigi ternyata Sobat Diskom. Lagu-lagu religinya nantinya akan menghibur masyarakat Kabupaten Bekasi. Nah, ini juga ada 10.000 tempat duduk kapasitasnya yang kita bangun, jadi silahkan masyarakat berbondong-bondong datang ke Plaza Pemda pada 28 malam untuk menyaksikan upacara pembukaan MTQ yang insya Allah ini termegah dalam sejarah penyelenggaraan MTQ di Jawa Barat. Tapi kalau tadi lihat sedikit-sedikit sih ya, panggungnya sih gede banget, sudah kelihatan kan ya. Mungkin ini juga menjadi event yang terbesar juga dalam sejarah Kabupaten Bekasi. Yang dilaksanakan di Kabupaten Bekasi. Nah, itu masih berlangsung nanti besoknya 29 sampai 4 Mei perlombaan-perlombaannya. Itu juga terbuka bagi masyarakat. Gitu. Jadi kalau mau nonton boleh? Mau nonton boleh, bahkan sangat berharap hadir karena ini sebagai bentuk dukungan terhadap kafilah kita, Kabupaten Bekasi, dan juga menyemarakan kehadiran 27 kabupaten kota lainnya di Kabupaten Bekasi. Nah, perlu ditekankan lagi nih ya Sobat Diskom, pokoknya untuk kegiatan acara atau acara MTQ ke-38 tingkat Provinsi Jawa Barat yang diadakan di Kabupaten Bekasi, mulai satu hari nih, tanggal 28 April itu full acaranya Pak, dari pagi sampai malam, dan itu semuanya gratis. Masuk ke Meikarta untuk menyaksikan atau ikut pawai ta'aruf juga gratis ya Pak ya, tidak dikenakan biaya. Plus buat Sobat Diskom yang mau menyaksikan opening ceremony atau upacara pembukaan MTQ ke-38 tingkat Provinsi Jawa Barat yang akan berlangsung di Plaza Pemkab, itu pun gratis tanpa dipungut biaya. Tapi kalau mau jajan minum ya harus bayar ya Pak ya. Support UMKM lah tentunya ya. Nah Pak, terakhir nih. Untuk pesan dan harapan dari Bapak nih untuk kafilah dan masyarakat Kabupaten Bekasi terkait penyelenggaraan MTQ atau ajakan kepada masyarakat Pak.
Ya, kami tentunya berharap masyarakat bisa mendukung kesuksesan MTQ ini dengan memberikan sambutan yang hangat kepada seluruh kapilah dari 27 kabupaten kota. Caranya apa? Bisa ikut memasang spanduk, misalnya ucapan selamat datang. Sekarang seluruh desa, sekolah, pabrik-pabrik juga sudah kita himbau untuk memasang spanduk ucapan selamat datang dan sukseskan MTQ di Kabupaten Bekasi. Lalu yang kedua, bentuk partisipasinya adalah dengan hadir di rangkaian acara, mulai pembukaan sampai pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan penutupannya. Dan saya sarankan hadir bersama anak-anaknya. Betul, diboyong semua pokoknya ya, jangan sampai ada yang terutama yang masih SD, SMP, SMA. Buat apa? Karena ini adalah sarana edukasi juga untuk bisa menanamkan kecintaan terhadap Quran, terhadap anak-anak. Jadi kalau anak-anak melihat bagaimana para qori membacakan tilawahnya dengan baik, bisa memberikan tafsir Quran, demikian mendalam pemahamannya, dan kaligrafi yang indah, mungkin mereka nanti terinspirasi. Nanti kalau besar, dia ingin juga menekuni bidang-bidang itu dan juga mendalami Al-Quran gitu. Itu kemudian tentu bentuk partisipasi lainnya adalah mendoakan agar prestasi Kabupaten Bekasi dalam MTQ ini betul-betul menjadi the best, menjadi juara umum. Amin. Dan tujuan utama dari MTQ ini adalah membumikan nilai-nilai Al-Quran di Kabupaten Bekasi, di tanah Wibawa Mukti ini kita bisa wujudkan bersama. Sesuai dengan tagline-nya apa? Agungkan Al-Quran. Ya, agungkan Al-Quran di kota industri untuk Jawa Barat juara lahir dan batin. Oke, Bapak terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih atas kesempatannya sudah menyempatkan diri di tengah-tengah kesibukannya untuk ngobrol-ngobrol ngebahas soal MTQ ke-38 tingkat Provinsi Jawa Barat. Nah, itu dia tadi Sobat Diskon dan juga wargi Jawa Barat yang menyaksikan IKP Talks pada kesempatan hari ini. Akan dihelat perlombaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-38 tingkat Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Bekasi pada tanggal 27 sampai dengan tanggal 5 Mei. Untuk upacara pembukaannya akan berlangsung pada tanggal 28 April dari pagi sampai dengan malam, dan itu semuanya gratis dan bisa disaksikan oleh seluruh warga Jawa Barat, khususnya warga Kabupaten Bekasi. Wajib kudu datang pokoknya ya Pak ya untuk memeriahkan acara MTQ. Yes. Nah, Sobat Diskom, itu tadi bincang-bincang bersama dengan Pak PJ Bupati Bekasi terkait MTQ ke-38 tingkat Jawa Barat. Mudah-mudahan 4 target utama ya, 4 sukses utama yang ditargetkan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi dapat dicapai di tahun ini atau di MTQ ke-38 tingkat Provinsi Jawa Barat. Sekali lagi Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Kita pamit undur diri, saya Bayu Nugraha dan juga Pak PJ Bupati Bekasi, Bapak Dr. Haji Dani Ramdan MT, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.